Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa hidup seperti sedang berada di tengah badai? Seakan-akan semuanya berguncang dan kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Injil hari ini memberikan kepada kita gambaran yang sangat manusiawi dan ilahi tentang situasi seperti itu. Yesus dan para murid sedang menyeberangi danau. Tiba-tiba datanglah badai yang dahsyat. Air masuk ke dalam perahu dan para murid mulai panik. Padahal beberapa dari mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu betapa berbahayanya situasi itu, namun Yesus tertidur. Yesus bisa saja mencegah badai itu. Ia adalah Tuhan atas alam semesta, seperti yang ia tunjukkan kemudian, dengan memerintahkan angin dan ombak untuk tenang. Tetapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Satu kemungkinan adalah karena badai itu menjadi kesempatan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Setelah badai reda, para murid berkata dengan kagum, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari, selama ini mereka telah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengajar dengan wibawa. Tetapi di tengah badai itu mereka menyadari bahwa Yesus bukan hanya guru atau nabi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ciptaan. Tanpa badai itu mereka mungkin tidak akan sampai pada pengenalan yang lebih dalam. Demikian juga dalam hidup kita. Badai, penderitaan, ketakutan, ketidakpastian bisa menjadi tempat di mana kita lebih sungguh mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai penyelamat yang jauh, tapi sebagai Tuhan yang hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Ketika dibangunkan, Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini adalah pertanyaan yang menusuk. Dari sudut pandang manusiawi, wajar para murid takut, nyawa mereka terancam. Tapi Yesus menantang mereka bukan secara logika, melainkan secara iman. Yesus tidak memarahi mereka karena mereka salah menilai bahaya. Dia mengajak mereka untuk percaya. Percaya bahwa kehadirannya lebih besar daripada badai apapun. Percaya bahwa kasihnya lebih kuat dari ketakutan kita. Iman bukanlah sekedar pengetahuan. Iman adalah relasi. Sama seperti persahabatan yang bertumbuh melalui kepercayaan, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam badai, iman kita diuji. Tapi justru di sanalah iman bisa tumbuh paling dalam. Yang paling indah dalam kisah ini adalah bahwa Yesus ada di dalam perahu yang sama. Ia tidak memantau dari jauh. Ia ada bersama mereka menanggung badai yang sama. Inilah inti dari seluruh misteri Kristiani. Allah tidak tinggal di surga yang jauh. Ia menjadi manusia. Ia berjalan di jalan berdebu Galilea. Ia duduk bersama orang berdosa. Ia menangis bersama mereka yang kehilangan. Di kayu salib, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, ia juga mengalami penderitaan kita. Ia sungguh Immanuel, Allah beserta kita. Namun seringkali kita lupakan hal itu. Badai membuat kita panik, kebisingan hidup menutupi suaranya. Kita terperangkap dalam ketakutan, lupa bahwa kita tidak sendirian. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada kita, "Mengapa kamu takut?" Pertanyaannya bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengundang. Mengundang kita untuk percaya, untuk kembali mengingat bahwa Ia selalu ada bersama kita, bahkan ketika kita merasa sebaliknya. Apakah hari ini kita bersedia hidup sesuai dengan iman yang kita akui?
Apakah hari ini kita mau percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita? Badai itu mungkin belum selesai, tapi ingatlah, Yesus ada di dalam perahu bersama kita. Dan bila Yesus ada, maka tidak ada badai yang lebih besar dari kuasa kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati